warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhti Imaratul Zulfa. Saya dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, pendidikan bahasa Arab. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma studi Islam menurut pandangan Christian Senok-Horgonya. Baik, jadi Christian Senok-Horgonya ini adalah seorang orientalis Belanda yang memiliki perhatian yang khusus terhadap perkembangan Islam secara sosial antropologis. Jadi perkenalannya beliau ini dengan Islam itu dimulai ketika studinya itu tentang teologi dan kemudian dilanjutnya kembali ke bidang sastra Arab di Universitas Leiden. Dan paradigma utama dalam studi Islam itu yang pertama ada pendekatan orientalis kolonial. Jadi Senok-Horgonya ini berhasil membangun fondasi pemikiran dan kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai inland policy yang secara ketat ini bisa memisahkan tiga masalah utama dalam kehidupan beragama umat Islam khususnya di Indonesia. Jadi masalah yang pertama itu ada ritual, dan kemudian ada muamalah, dan juga ada politik, seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu ada pemisahan aspek agama, pemisahan antara ritual yang penting seperti muamalah dan juga politik, yang mana yang berdampak pada deformalisasi hukum Islam di Indonesia, yang paradigmanya ini itu bertujuan untuk yang pertama yaitu mengizinkan praktik ibadah ritual Islam, dan kemudian membatasi penerapan hukum Islam dalam urusan sosial, dan kemudian yang ketiga ada mencegah Islam menjadi kualitas politik. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu ada strategi menjinakkan Islam politik. Jadi bagi Senok-Horgonya ini yang perlu dijinakan adalah Islam sebagai aspirasi politik siasat Senok-Horgonya, dan menjinakkan Islam politik. Meskipun Islam di Indonesia ini tidak perlu ditakuti oleh pemerintah Belanda, namun pada dasarnya ini Islam ini memiliki potensi untuk menguasai dunia, seperti itu. Dan kemudian ada metodologi studi. Yang pertama yaitu ada pendekatan empiris. Senok-Horgonya ini menjalin kehidupan sebagai Muslim di Mekah dan juga Indonesia itu dengan tujuan politik, yang mengembangkan perhatiannya itu yang mendalam terhadap Islamologi dan kehidupannya Senok-Horgonya juga. Dan yang kedua yaitu ada orientalisme akademik. Jadi orientalis ini sangat memperhatikan agama Islam dengan kajiannya yang mendalam terhadap Al-Quran, terus juga ada hadis Nabi, terus juga ada kelompok-kelompok Islam, bahasa, dan juga segala yang terkait dengan Islam. Islam di pandangan Senok-Horgonya dan juga tradisi orientalis di Indonesia. Jadi kesimpulannya di sini paradigma studi Islam ini, menurut pandangan Senok-Horgonya itu mencerminkan pendekatan orientalis kolonial yang bertujuan untuk memahami Islam untuk kepentingan politik kolonial, dan juga itu melalui pemisahan aspek ritual dan juga sosial dalam politik dalam Islam. Baik, materi selanjutnya di sini ada latar belakang riset di Aceh. Jadi beliau ini, Christian Senok-Horgonya ini bertugas sebagai advisor for indigenous affairs untuk membantu pemerintah kolonial Belanda menghadapi tantangan dalam perang di Aceh tersebut. Jadi setelah 2 dekade lebih ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari yang tidak diinginkan oleh kolonial Belanda. Maka dari itu kolonial Belanda ini memutuskan untuk mengubah strategi dan juga mengirimkan Senok-Horgonya untuk ditugasi untuk memenangkan perang di Aceh tersebut dengan cara menjalani hubungan yang harmonis dengan masyarakat Aceh. Dan Senok-Horgonya ini menggunakan pendekatan yang inovatif lah untuk zamannya dengan melakukan riset lapangan
secara lebih mendalam lah. Dan beliau ini berperan sebagai military antropologis. Jadi selama perang Aceh, metodologi yang digunakannya ini itu salah satunya ada observasi partisipatif. Jadi beliau ini tinggal dan hidup bersama masyarakat di Aceh untuk memahami budaya dan juga adat istiadat dan struktur sosial mereka. Dan kemudian ada studi keislaman. Jadi Senok Horgonyi ini telah melakukan penelitian tentang Islam baik di Aceh, terus juga ada di Nusantara, terus Timur Tengah. Jadi banyak lah. Jadi beliau ini memiliki pemahaman yang sangat mungkin cukup dalam lah tentang Islam. Dan kemudian ada analisis struktur sosial. Jadi beliau ini fokus pada adat Aceh yang membuatnya menilai bahwa masyarakat Aceh ini sangat bergantung pada peran. Jadi seperti itu. Kemudian temuan dan juga rekomendasi hasil riset Senok Horgonyi ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan penting. Salah satunya itu ada kebijakan agama. Jadi saran utamanya ini adalah untuk mungkin sedikit ikut campur tangan dalam urusan agama dan kemudian memberikan kebebasan berbagai optimal lah seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi para pemirsa. Baik, terima kasih.